Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsin Mutia dengan NIM C1C022117. Di sini, guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Keuangan Syariah. Konsep menjaga harta kekayaan. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Konsep kepemilikan harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh dan menggunakan harta syariah. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia. Namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala akhirat. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain, yang pertama, tidak boros dan tidak kikir. Kedua, memberi infak dan sedekah. Ketiga, membayar zakat dan sesuai ketentuan. Keempat, memberi pinjaman tanpa bunga. Kelima, meringankan kesulitan orang yang berhutang. Akad atau kontrak atau transaksi. Perbedaan akad dan wa'ad. Ada beberapa kriteria. Yang pertama, karakteristik. Pada akad, karakteristiknya kesepakatan terjadi antara dua pihak, sedangkan wa'ad janji hanya satu pihak saja. Kemudian implikasi pada akad menimbulkan hak dan kewajiban, sedangkan wa'ad menimbulkan kewajiban saja. Hukum menepati. Hukum menepati pada akad wajib dilaksanakan, sedangkan wa'ad ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menepati, namun ulama sepakat jika menepati adalah bentuk akhlak mulia. Dilihat dari waktu, akad sendiri saat disepakati atau ijab dan qabul termasuk untuk menerima hak, sedangkan wa'ad dilakukan di masa yang akan datang. Jenis-jenis akad. Yang pertama, akad tabaru. Ada 3. Yang pertama, meminjamkan uang. Kedua, meminjamkan jasa. Ketiga, memberikan sesuatu dalam akad. Kedua, akad tijarah. Yang pertama, ada natural uncertainty contract. Kedua, natural certainty contract. Rukun dan syarat akad. Yang pertama, ada pelaku. Yang kedua, objek. Dan yang ketiga, ijab kabul. Riba dan jenis riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan. Al-ziyadah berkembang, anuwu meningkat, al-irtifa dan membesar, al-ulu. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti yang digunakan syariah adalah riba. Jenis riba, riba dayan dan riba fad. Berikut ini adalah prinsip sistem keuangan Islam. Yang pertama, pelarangan riba. Kedua, pembagian risiko. Ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Kelima, kesucian kontrak. Dan keenam, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama, akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk kontrak ketidakpastian. Kedua, akad jual beli atau sewa menyewa. Ketiga, akad lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.